Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat datang kembali di Praktikum Manajemen Kesuburan Tanah. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pupuk untuk mendukung kesuburan tanah. Jadi apa itu pemupukan atau aplikasi pupuk? Jadi pemupukan itu adalah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Pemberian bahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki suasana tanah, baik fisik, kimia, ataupun biologis, disebut pembenahan tanah, yang berarti perbaikan atau penggantian, itu juga termasuk dalam kategori pemupukan. Mengapa kita perlu mengaplikasikan pupuk secara tepat? Karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan unsur hara tanaman. Jangan sampai ada kelebihan ataupun kekurangan unsur hara, sehingga tanaman nanti bisa tumbuh dengan optimal sesuai dengan fase pertumbuhannya. Yang kedua adalah lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir tentu saja menghemat biaya. Jika kita mengaplikasikan pupuk dengan dosis yang berlebihan, tidak hanya akan mempengaruhi kesehatan tanah, tetapi juga biaya produksi akan meningkat. Kita telah mengenal ada 5 prinsip pemupukan atau 5 tepat prinsip pemupukan, biasanya dikenal seperti itu. Apa saja tepat jenis? Artinya harus tepat menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan. Jika suatu tanaman itu kekurangan nitrogen, maka jangan dikasih pupuk SP36. Pupuk yang diberikan adalah pupuk nitrogen, urea, NPK, ZA, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tepat dosis. Sesuai dosis yang direkomendasikan dan dibutuhkan oleh tanaman. Masing-masing tanaman mempunyai kebutuhan hara yang berbeda-beda. Jadi kita harus menentukan dosisnya terlebih dahulu. Jangan sampai dosis untuk jagung misalnya diaplikasikan pada budidaya tanaman padi. Maka tanaman padi mungkin kebutuhannya berbeda, lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jagung. Selanjutnya adalah tepat tempat. Seyogyanya pemupukan, jika itu adalah pupuk tanah, aplikasinya didekatkan dengan sistem perakaran. Sehingga ketika pupuk tersebut terlarut atau tersedia, tanaman bisa mengakses, akar tanaman bisa menyerap pupuk tersebut. Jangan-jangan tanamannya di lokasi A, pupuknya di lokasi B. Ya mau sebanyak apapun pupuk yang diaplikasikan, tanaman nggak bisa mengakses karena akarnya tidak sampai di lokasi tersebut. Prinsip yang keempat adalah tepat waktu. Seyogyanya aplikasi pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Lebih baik aplikasi pupuk itu dilakukan secara berkala dengan jumlah yang sedikit dibandingkan satu kali aplikasi tetapi jumlahnya banyak. Dan yang terakhir adalah tepat cara aplikasi. Bila memang itu pupuk tanah, jangan dilarutkan untuk disemprotkan di daun. Sebaliknya, kalau itu pupuk daun, aplikasinya juga harus disemprot, tidak disiramkan ke tanah. Untuk praktikum ini, bahan kajiannya terdiri dari 3, yaitu menghitung kebutuhan pupuk, persiapan pupuk, dan aplikasi pupuk di lapangan. Menghitung kebutuhan pupuk. Ini kandungan unsur hara pada berbagai jenis pupuk menjadi dasar kebutuhan pupuk. Ini adalah pupuk-pupuk anorganik yang mempunyai kandungan hara yang pasti. Kalau pupuk organik, maka kita harus sesuaikan sesuai dengan kandungan hara yang terkandung di dalamnya. Urea misalnya kandungan N-nya adalah 46%. TSP kandungan P2O5-nya adalah 44 hingga 46%.
NPK 15, 15, 15 artinya mempunyai 15N, 15% N, 15% P2O5, dan 15% K2O. NPK 16, 16, 16 juga kandungannya sama. Kalau misalnya kalian menemukan pupuk majemuk NPK kemudian diikuti dengan mutunya, artinya angka pertama ini adalah persentase N, angka kedua persentase P2O5, angka ketiga persentase K2O. Dasar menentukan kebutuhan pupuk. Yang pertama adalah jumlah hara yang terangkut bersama panen. Yang kedua, cadangan hara di dalam tanah. Sebagai catatan, untuk menghitung apapun, kita perlu memahami faktor konversi. Dan yang kedua, pahami satuannya. Dalam menghitung, satuan harus sama. Persen dikalikan dengan ppm tidak akan ketemu. Satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini beberapa cara menghitung kebutuhan pupuk. Tetapi di luar cara-cara ini ada banyak sekali rumus-rumus untuk menghitung kebutuhan pupuk, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya dalam perhitungan kebutuhan pupuk untuk skala rumah kaca, kita seringkali menentukan jumlah tanaman untuk faktor pengkonversi. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah tanaman atau jumlah populasi? Luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Perlu diingat jumlah tanaman itu harus bulat. Misalnya kita mendapatkan angka 13,3, maka jumlah populasi tanamannya adalah 13. Ataupun misalnya pembulatannya itu besar di atas 5. 13,8 misalnya, seharusnya dia dibulatkan menjadi 4, tetapi untuk populasi tanaman, dia dibulatkan ke bawah. Yang kedua, menghitung kebutuhan pupuk per hektar. Kita bisa menggunakan rumus luas lahan dibagi dengan luas 1 hektar dikalikan pupuk rekomendasi. Jadi, misalnya rekomendasi kebutuhan urea dalam 1 hektar lahan itu 100 kg per hektar. Kita hanya mengaplikasikan di luasan 10 meter persegi saja. Maka caranya 10 meter persegi dibagi dengan 1 hektar atau 10.000 meter persegi dikalikan 100. Sebesar itulah urea yang harus diaplikasikan pada 1 petak lahan. Yang ketiga, jika kita menghitung kebutuhan pupuk per tanaman atau per lubang tanam, maka kebutuhan pupuk per hektar atau per petak dibagi dengan jumlah tanam pada petak tersebut pada ukuran yang sama. Dan yang terakhir, menghitung kebutuhan unsur hara per tanaman. Kebutuhan unsur hara dibagi dengan populasi. Unsur hara dengan pupuk berbeda. Jika kita membicarakan unsur hara, maka hanya kandungan hara yang terkandung di dalam pupuk tadi. Misalnya urea, N-nya adalah 46%, maka yang dimasukkan di sini adalah angka 46, bukan angka 100%-nya itu tadi. Selanjutnya, menghitung pupuk tunggal dan majemuk. Yang harus diketahui adalah jumlah pupuk NPK dan rekomendasi unsur per hektar. Bagaimana mencari kebutuhan unsur hara pada pupuk? 100 per persentase unsur dikali dengan kekurangan unsur. Misalnya, kita ingin mencari berapa kebutuhan urea. Nah, N yang dibutuhkan adalah 100 misalnya. Kita dalam 1 hektar lahan itu kita butuh 100 kg N. Ureanya kita butuh berapa? Maka 100 per 46 dikali 100. Itu adalah angka urea yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Apabila kandungan pupuk itu berbentuk senyawa, maka harus dicari dulu senyawanya. Dengan rumus MR senyawa dibagi dengan AR dikali dengan kekurangannya atau kebutuhannya. Misalnya, suatu tanaman membutuhkan P sebesar 2 kg misalnya. Nah, sedangkan pupuk SP36 kandungannya adalah P2O5. Maka kita tidak bisa langsung menghitung 100 per
36 kali 2. Tetapi kita konversi dulu 2 kg P tadi menjadi berapa kilogram P2O5. Caranya MR P2O5 dibagi dengan AR-nya P, karena P-nya ada 2 maka dikalikan 2 dikali dengan 2. Setelah itu baru kita dapat angka P2O5. Kalau sudah dapat angka P2O5-nya, mencari SP36 kita menggunakan rumus ini. 100/36 kali angka P2O5 tadi. Jika kita menghitung kebutuhan pupuk dalam polybag, maka yang dijadikan dasar adalah berat tanah dalam polybag. Berat tanah dalam polybag ini kita menjadi faktor konversi dengan berat tanah dalam 1 hektar lahan. Berat tanah dalam 1 hektar lahan atau HLO mempunyai rumus kedalaman lapisan olah dikalikan dengan berat isi tanah dikali dengan luas lahan. Luas lahan, kalau misalnya memang kita menghitung 1 hektar, maka luas lahannya 1 hektar. Tetapi kalau kita hanya menghitung plot tertentu, maka luasannya juga bisa disesuaikan. Setelah kita mendapatkan HLO, maka selanjutnya kita cek berapa berat tanah yang ada di dalam polybag. Misalnya kita ingin menanam jagung pada polybag ukuran 10 pada polybag ukuran 10 kg. Berapa kebutuhan ureanya? Jika diketahui urea 1 hektar adalah 100 kg. Maka 10 kg dibagi dengan HLO berat tanah dalam 1 hektar lahan tadi dikalikan dengan 100. Ini adalah contoh soal yang bisa teman-teman pelajarin. Berapa kebutuhan pupuk urea SP36 dan KCl pada polybag dengan volume 5 kg apabila diketahui kedalaman lapisan olahnya 30 cm, DI-nya 1,1 gram per cm kubik, luas lahan yang dipakai adalah 1 hektar, dan rekomendasi pupuknya berikut. Jadi ini sudah diketahui seperti ini. Rekomendasi urea 300 kg per hektar, SP36 200, dan KCl 150 kg per hektar. Maka caranya adalah begini. Kita hitung dulu HLO-nya berapa. Sudah ketemu HLO-nya 33 kali 10 pangkat 8 kg. Mohon maaf, di sini ada kekurangan satuan. Nanti kalau kalian menghitung, jangan lupa satuan harus dicantumkan. Kebutuhan ureanya berapa? Ukuran polybag dibagi dengan HLO kali kebutuhan. Jadi 5.000 gram dibagi 33 kali 10 pangkat 8 gram dikali dengan 300.000 gram. Satuannya ini harus sama. Semuanya harus dalam satuan gram. Kalau ingin satuannya kilogram, semuanya harus dalam satuan kilogram. Begitu seterusnya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ilustrasi persiapan pemupukan. Jadi, tadi disampaikan bahwa seyogyanya kita menentukan dosis pupuk terlebih dahulu. Nah, ini contoh penelitian yang berjalan, ada 8 perlakuan masing-masing mempunyai dosis seperti ini. Jadi kita sudah tentukan dulu dosis, ini dosis rekomendasinya, kemudian kita cocokkan dengan perlakuan yang ada, dan dosis tersebut dikonversi dalam satuan petak. Ukuran petak 14,28, maka cara konversinya adalah 14,28 per 10.000 dikali dengan angka ini yang diaplikasikan. Seterusnya, ini adalah ilustrasi menimbang pupuk sesuai dengan dosis yang ditentukan. Ini adalah ilustrasi mengaplikasikan pupuk anorganik di lapangan dengan cara disebar merata atau broadcasting. Kebetulan ini adalah kegiatan penelitian, maka harus sudah ditentukan dulu petak-petak percobaannya agar tidak tertukar. Dan aplikasinya diharuskan secara merata. Selanjutnya adalah ilustrasi persiapan pupuk hayati. Untuk pupuk hayati sedikit berbeda, biasanya sebelum diaplikasikan di lapangan kita membuat biang pupuk hayati terlebih dahulu.
Dengan cara pupuk hayatinya tadi dicampurkan dengan air bersih, kalau bisa adalah Aquades, tetapi kalau tidak yang penting airnya bersih. Kemudian didiamkan selama 1 malam. Setelah didiamkan selama 1 malam, pupuk diukur sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya dilakukan kegiatan pengenceran. Jadi pupuk hayati yang sudah diukur tadi diencerkan ke dalam air dengan volume yang lebih besar agar cukup untuk mengairi atau cukup untuk memberikan manfaat kepada 1 petak lahan. Selanjutnya pupuk hayati yang tadi diencerkan disemprot secara merata ke tanah karena mikroba-mikroba ini diharapkan bisa hidup di dalam tanah terlebih dahulu, sehingga ketika tanaman ditanam di tanah tersebut, mikrobanya sudah siap untuk memberikan manfaat terhadap tanaman. Tidak semua pupuk hayati aplikasinya adalah semprot. Ada juga pupuk hayati yang bentuknya powder, aplikasinya disebar merata di dalam tanah, di permukaan tanah, kemudian tanahnya dibalik. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Selamat belajar, semoga tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.